Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riarman Sangga dengan NIM 20210501010198. Baik, di sini saya akan membawakan materi. Yang materi pertama yaitu nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Kemudian materi kedua, nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Baik, yang pertama adalah nilai-nilai yang baik dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam menurut tujuan hukum Islam sendiri atau maqasid asy-syariah yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya atau falah. Melalui sistem kehidupan baik dan mulia atau hayat thayyibah ini adalah keinginan sejati untuk bahagia semua orang, bukan kebahagiaan palsu. Biasanya pada akhirnya akan melahirkan penderitaan dan penderitaan. Ekonomi Islam tidak hanya untuk dalam struktur fisik material, namun individu, masyarakat, dan bangsa. Perhatikan juga perkembangan aspek lain juga merupakan elemen untuk kehidupan yang makmur dan senang. Membangun iman adalah persyarat yang diperlukan untuk perekonomian Islam, karena iman adalah seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keyakinan seseorang teguh dan benar, yaitu pegang Islam atau kafah, maka yakin semua muamalah juga akan baik-baik saja. Kemudian prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam diantaranya yaitu kebebasan, al-hurriyah atau kebebasan, dan al-mas'uliyat atau tanggung jawab termasuk dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Asal al-hurriyah atau kebebasan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang menikmati kebebasan penuh berpikir dan bertindak. Kebebasan adalah tindakan terpuji yang bisa dirasakan di negara-negara Islam, atau prinsip kebebasan adalah melakukan kegiatan ekonomi seperti pengelolaan dan distribusi sumber daya alam seperti kekayaan laut dan darat seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan operasi ekonomi lainnya. Yang kedua, keadilan. Keadilan adalah pilar terpenting ekonomi Islam. Al-Quran menekankan penegakan keadilan sebagai misi utama Nabi yang diutus oleh Allah, termasuk pelaksanaan keadilan ekonomi dan penghapusan ketimpangan pendapatan baik itu ekonomi, politik, atau sosial. Oleh karena itu, tujuan keadilan sosial, ekonomi, distribusi pendapatan, kesejahteraan dianggap sebagai bagian integral atau filosofi moral Islam. Al-Quran dengan jelas menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan masyarakat Islam yang ideal harus mencapai keduanya, karena keduanya merupakan dua aspek dari hal yang sama dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, maslahah. Menurut istilah maslahah adalah untuk membahas segala bentuk menguntungkan atau menolak kemungkinan bahaya apapun. Maslahah apa yang kembali, kekuatan hidup manusia dan hidup yang sempurna. Aplikasi maslahah di perbankan, keuntungan dan pembagian keuntungan. Izinkan intervensi pemerintah menentukan harga. Butuh agen rasio dalam mekanisme pasar mengusulkan nilai maslahah. Dan langkah yang diperlukan secara terkait pengelolaan zakat produktif. Kemudian 4, keseimbangan atau equilibrium tawazus. Keseimbangan adalah kondisi interaksi permintaan dan penawaran di sektor real. Islam tidak mengenal sektor moneter saat ini. Sektor moneter sehari merupakan pendukung pelaksanaan sektor real. Oleh karena itu, Islam cenderung membagi pasar menjadi dua, pasar utama, pasar barang dan jasa, dan pasar tenaga kerja. Islam mengajarkan keseimbangan dan ekonomi Islam. Kemudian 5, tolong-menolong. Sikap peduli dan tolong-menolong merupakan salah satu ciri budaya Islam. Hal ini karena Allah secara langsung mengotoritasnya dalam dalil Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Tolonglah kamu untuk melakukan kebenaran dan kesalehan, dan jangan membantu kamu dalam dosa dan pelanggaran. Secara etimologis, kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang artinya menolong. Sedangkan menurut istilah ta'awun dari sikap membantu sesama manusia untuk berbuat kebaikan sendiri. Makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan untuk saling memenuhi kebutuhannya. Ta'awun sendiri adalah prinsip gotong royong, bukan menyenangkan siapa yang akan tolong dan siapa yang penolong. Ta'awun tidak memandang pangkat-pangkat, kekayaan, dan kekuasaan seseorang. Kemudian 6, persaudaraan dan kebersamaan. Prinsip ekonomi kebersamaan adalah salah satu prinsip perekonomian dalam perkomunian Pancasila ekonomi. Pancasila ada paradigma ekonomi baru, konsepnya koperasi baru, koperasi perencanaan yang sulit ditemukan. Bahkan tidak ada dalam ilmu ekonomi. Kearifan konvensional mengakui dimensi ekonomi sebagai ilmu teori, seperti diakui oleh konsep menyentuh nilai-nilai agama. Kemudian 7, merata. Konsep ekonomi Islam adalah untuk mendistribusikan kekayaan atau pendapatan secara merata kepada masyarakat sehingga tidak terlihat ketimpangan ekonomi di masyarakat. Sarana yang digunakan adalah zakat, hukum waris, hukum wasiat, wakaf, zakat fitri, tebusan, infak, dan sedekah. Kemudian bantuan dari masyarakat sekitar dalam proses pengentasan kemiskinan dan pemerataan, yaitu atas perkasa tokoh masyarakat yang perlu terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, yaitu lembaga IPU zakat. Kemudian bagian 8, hayalan thayyibah. Hayalan thayyibah merupakan asumsi fundamental etika Islam yang akan mempengaruhi perilaku muslim. Karena arti halal thayyibah adalah hal-hal baik dalam secara harfiah. Halal berarti bebas atau tidak terkekang dalam asalnya. Derajat atau tingkat kecerdasan, keterampilan, dan lain. Biarkan kualitas hidup ditafsirkan dalam lapisan kualitas hidup. Meliputi 3 hal, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, integritas, dan spiritualitas. Kemudian materi dari nilai buruk yang dilarang harus dihindari dalam ekonomi Islam.
Dalam Islam mengajarkan kepada manusia untuk menghasilkan dan mendapatkan kebutuhan hidupnya, dan dalam Islam menganggap bahwa usaha yang perlu merupakan suatu tanggung jawab. Dalam buku telah dijelaskan tentang perekonomian Nabi Muhammad SAW. Ekonomi adalah pilar membangun dunia. Beliau bersabda bahwa para pedagang pebisnis sebagai terbaik, bahkan wajib menguasai pelanggan. Nilai-nilai buruk yang harus dihindari dalam ekonomi Islam. Pertama, riba. Riba secara bahasa etimologi dalam bahasa Arab yaitu ziyadah, yang berarti kelebihan atau tambahan. Konteks umum kelebihan tambahan itu bahan pokok utang dan atas. Secara istilah etimologi, riba adalah kelebihan tambahan atau pembayaran utang jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh satu pihak. Yang kemudian kedua, haram. Haram adalah sebuah status hukum terhadap suatu aktivis atau keadaan suatu benda, salah satunya makanan, dan orang yang melakukan tindakan haram akan mendapatkan konsekuensi dosa. Dalam ekonomi haram itu segala sesuatu yang diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah, contoh seperti tas jual beli daging babi. Kemudian 3, najis. Suatu jual beli dipandang sama nakala barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang yang suci, dimiliki atau dikuasai dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah suatu jual beli apabila barangnya berupa barang najis, artinya secara substansi najis, bukan sekedar terkena najis, serta tidak bisa diambil manfaatnya. Kemudian 4, garar. Secara bahasa itu resiko tipuan dan menjatuhkan diri dari harta ke jurang kebinasan. Sedangkan secara istilah garar jual beli adalah tidak jelas kesan, dan garar adalah ketidakjelasan bisa dijadikan barang atau harga. Kemudian 5, maisir. Maisir adalah salah satu larangan dalam kegiatan ekonomi dan perbankan syariah. Salah satu pihak yang melakukan transaksi dan larangan yang juga bersumber dari Al-Quran, sehingga dalam Islam diharamkan serta harus menghindari tindakan tersebut. Dalamnya disyarat sesuatu materi yang diambil dari pihak-pihak yang menang. Kemudian 6, zalim. Zalim berasal dari bahasa Arab zulm, yang berarti menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Sedangkan menurut istilah zalim berarti mengerjakan larangan serta menimbulkan perintah Allah, maka setiap perbuatannya melampaui ketentuan syarat perbuatan baik dengan cara dan atau mengurangi. Kemudian 7, tadlis. Salah satu transaksi yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah tadlis. Tadlis mempunyai makna dan tidak menjelaskan suatu penutupinya. Dan penipuan. Rasulullah SAW bersabda, Muslim itu adalah saudara dari Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat, kecuali yang menjelaskan cacat tersebut kepada hadis riwayat Ibnu Majah. Tadlis menghilangkan keberkahan dalam transaksi jual beli, yakni kualitas jumlah, kualitas mutu, harga, dan waktu penyerahan. Tadlis dalam kuantitas adalah seperti pedagang yang mengurangi bakaran timbangan. Barang yang dijualnya beras yang ditimbang mestinya 1 kg, ternyata tidak sampai 1 kg. Kemudian 8, subat. Subat atau subat merupakan istilah dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang sama, tentang salah atau keharaman dari sesuatu yang salah terlihat benar atau sebat. Kemudian 9, kianat. Kianat artinya itu terang, culas, tidak jujur, tidak lurus hati menurut Rakib al-Isyafi. Kianat kurang lebih sama artinya dengan nifak. Orang disebut nabi kianat terjadi sendiri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap orang lain. Itulah tadi pembacaan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.